Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majana alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafadz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu, subhanallah, ya Baghawi terus Bedawi, itu nganalisnya sering pakai lafadz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafadz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat yang mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati, pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendo akan. Terus inna sholataka sakanul lahum ay du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Faham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari, padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sitati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, ku dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isyruna sa'. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa? Ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadilah yang saya utarakan, saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak terus. Ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah ndak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak. Kan bisa cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak kados Gus Said itu ngaji butuh khatam. Khatam itu barokah. Kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senangannya yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya khatam. Itu ada santri macam-macam, sementing khatam, ya, ono sing penting faham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Repot asane. Repot Tapi yang penting itu saya mohon lah.
Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya u'budu rabbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu rabbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Enggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yuhannas kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalnaka illa kafatal lidasi basyira wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yuhannas jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla apa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah, wa fi tafsirin akhar dia bilang ayyan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh, sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Loh, itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus terakhir dia ya yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya yang enggak nguati alaman yassarahu wa. Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Ora kok Nabi, wah ini sulit, enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassarahu wa. Ya mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wahi yasir. Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno, ndak, memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sampean tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini, tahu, tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut tok, carane ngalim piye Gus? Aslinya ngerti, nak carane iku ngerti. Geleme sing raga. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyek kan ngomong fakta on biasa mawon, betul kenyek. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya kalau ingin alim tafsir, satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik. Itu kan wajar ya, sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib. Kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua, belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman, aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka sama. Lihat bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini, kalau terpaksa ini sulit Gus, tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu lah, nanti ya masih sulit, tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak.
Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis. Sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka faham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Faqih fala tafham. Wa anta tata'alam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Ada gua entek kadzane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif, kok cah wedok yang dikandani sensitif mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang bisa, sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, serah percaya bang, wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jahrul Makno enggak paham kan aneh. Makanya itu penting gitu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya doa ini bagian ustadz yang pun khusyuk niki kan donga ning kersane niki. Ampun kula.